Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari kelas 6 SIP 3 NIM 17622010325. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori informasi asimetri. Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. Umumnya, pihak penjual yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak konsumen. Meski kondisi sebaliknya juga ada pernah terjadi. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan proses perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik atau pemegang saham. Oleh karena itu, sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemiliknya. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Menurut Myers and Majors tahun 1977, ada asimetri informasi antara manajer dengan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Pada harga saham menunjukkan nilai yang sangat tinggi atau overvalue, tentunya pihak luar atau pasar tidak mau ditipu. Karena itu, pada saat pengumuman saham baru diumumkan, harga akan jatuh karena pasar menginterpretasi harga saham sudah overvalue. Teori tersebut bisa menjelaskan fenomena jatuhnya harga saham pada saat terjadi pengumuman penerbitan saham baru. Jika saham baru jatuh cukup serius, pemegang saham lama akan dirugikan jika dilakukan penerbitan saham baru. Sebaliknya, pemegang saham baru akan diuntungkan karena bisa memiliki saham dengan harga murah. Karena jatuhnya harga saham tersebut berkaitan dengan asimetri informasi, maka dikatakan bahwa ada biaya asimetri informasi yang berkaitan dengan penerbitan saham. Biaya tersebut akan semakin besar jika harga saham jatuh cukup signifikan. Dibandingkan dengan saham, pengumuman penerbitan utang menurut pengamatan biasanya disertai dengan penurunan harga saham yang lebih kecil dibandingkan dengan saham. Utang mempunyai asimetri informasi lebih kecil dibandingkan dengan saham. Utang mempunyai pendapatan yang bersifat tetap atau bunga utang. Karena itu, ketidakpastian pendapatan utang lebih kecil dibandingkan dengan ketidakpastian saham. Asimetri informasi dari utang tidak sebesar asimetri untuk saham. Dengan kata lain, biaya asimetri utang lebih kecil dibandingkan dengan biaya asimetri saham. Karena biaya asimetri saham cenderung paling besar, manajer akan enggan untuk menerbitkan saham. Saham menjadi alternatif paling akhir dalam upaya mencari dana. Dana internal praktis bebas dari biaya asimetri informasi. Karena itu, dana internal akan dipilih pertama kali jika perusahaan membutuhkan dana. Jika kebutuhan dana masih ada, maka perusahaan akan menerbitkan utang. Jika kebutuhan dana masih ada, maka langkah terakhir adalah penerbitan saham. Teori asimetri tersebut bisa digunakan untuk menjelaskan teori pecking order atau perusahaan memiliki dana internal dan menggunakan penerbitan sebagai langkah terakhir. Dalam konteks asimetri informasi, penerbitan saham yang paling kecil atau urutan paling rendah disebabkan biaya informasi saham adalah yang paling besar. Utang mempunyai asimetris yang lebih rendah dibandingkan dengan saham. Dana internal bebas dari biaya asimetri. Oleh karena itu, dana internal mempunyai asimetri paling kecil. Karenanya, urut-urutan preferensi penggunaan berdasarkan asimetris biaya adalah 1. Dana internal, 2. Utang, 3. Penerbitan. Oleh karena itu, model asimetri informasi bisa digunakan menjelaskan struktur modal. Tetapi, dengan adanya asimetri informasi, memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.